Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nabila dari Fakultas Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi dengan NIM 10801253004. Di sini saya akan memaparkan materi fisika 2, yaitu medan listrik. Kalau sebelumnya kita bahas hukum Coulomb, di sini kita bahas medan listrik. Hukum Coulomb sendiri kan bahas muatannya. Di sini medan listrik bahas lingkungan yang di sekitar muatan. Di sini ada pembagian materi. Yang pertama, medan listrik akibat muatan titik, dan yang kedua, medan listrik akibat muatan kontinu. Yang pertama, medan listrik akibat muatan titik itu adalah muatan yang dianggap terkonsentrasi di satu titik, sedangkan muatan listrik akibat muatan kontinu itu muatan yang tersebar, misalkan di sepanjang kawan atau permukaan benda. Lanjut ke slide ketiga. Garis medan listrik muatan positif. Nah, di sini ini ya, medan vektor dari sebuah benda, dari sebuah muatan positif radial keluar. Muatan positif dalam medan akan mengalami gaya searah medan, muatan negatif dalam medan akan mengalami gaya berlawanan arah medan. Sekarang kita bahas dulu tentang garis medan listrik. Kalau kita punya muatan positif, garis medan listrik akan keluar menjauhi muatan. Dan seperti ini, seperti tanda merah ini, menjauhi muatan ya. Jadi arahnya itu radial keluar, kemudian radial. Nah, ini juga penting kalau kita pahami. Kalau ada muatan lain yang kita letakkan di dalam medan ini, misalkan muatan positif, maka dia akan terdorong searah dengan garis medan ya. Nih, bisa dilihat kan kalau dia tuh searah. Nah, 1, 2. Nah, ini masuk, keluar. Sedangkan kalau muatan negatif, dia justru akan bergerak berlawanan arah dengan medan. Oke, jadi arah medan listrik itu sebenarnya didefinisikan sebagai arah gaya yang dialami muatan positif. Nah, ini yang negatif. Kalau sumbernya muatan negatif, garis medannya justru masuk ke dalam. Nah, ini dari masuk keluar. Kalau ini kan dari masuk keluar, biasa cuman masuk ke dalam, tapi ini keluar gitu loh. Ini masuk, jadi masuk. Nah, ini positifnya keluar. Tapi konsepnya tetap sama ya, seperti yang aku maksud tadi. Muatan positif akan bergerak searah medan, dan muatan negatif akan bergerak berlawanan medan. Oke, makanya kalau dilihat dari di gambar, arah panah itu selalu menggambarkan arah untuk muatan positif. Nah, oke. Dari sini kita masuk ke definisi yang lebih formal tentang medan listrik. Nah, ini arah-arah listrik ya, kayak fobia begitu lihatnya saya. Oke. Kita mulai dari medan listrik akibat muatan listrik ya. Sederhananya, medan listrik itu adalah gaya listrik yang dialami oleh sebuah muatan uji. Dibagi dengan muatan uji tersebut ya. Jadi kita bayangin nih, kalau ada muatan sumber misalnya Q, lalu kita letakkan muatan kecil gitu ya, yang disebut muatan uji di suatu titik. Nah, muatan ini akan ngalamin gaya akibat Q-nya. Medan listrik itu di titik adalah besar gaya tersebut dalam persatuan muatannya. Oke, lanjut di sini.
E sama dengan F per Q dengan K R kuadrat per R atau Pi ya. Secara matematis, medan listrik dinyatakan dengan E sama dengan F dibagi Q, di mana F adalah gaya listrik, di mana gaya listrik ini kemudian Q-nya adalah muatan uji. Kalau kita hubungkan ya dari hukum Coulomb, maka medan listrik ini dari muatan titik juga bisa ditulis menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat ya. Dari sini ke sini. Oke. Dua-duanya ini satuannya ini Newton per Coulomb dan R-nya ini dari jarak muatan Q ke titik pengamatan atau P ya. Jadi kita bisa lihat kalau Q itu sumber Jadi di sini kita bisa lihat bahwa medan listrik itu semakin besar muatannya dan semakin kecil kalau jaraknya makin jauh. Mirip-mirip dengan hukum Coulomb tadi ya. Sekarang kita masuk ke medan listrik akibat muatan kontinu. Kalau tadi muatannya kan dianggap satu titik. Sekarang muatannya tersebar, misalkan di sepanjang kawat atau bidang. Karena muatannya tersebar, kita nggak bisa nih langsung pakai satu rumus sederhana kayak tadi ya. Biasanya kita harus bagi rumus dulu. Ya kayak kita harus bagi kecil-kecil nih muatannya, terus dijumlahin kontribusi medan listrik dari setiap bagian ya. Konsep ini tuh biasanya pakai integral, nah kayak Q sama dengan integral gitu. Ada susah. Karena kita akan menjumlahin secara terus-menerus. Nah ini nih, pakai integral. Aduh. Oke, cukup ya di sini. Jadi secara keseluruhan itu medan listrik adalah caranya kita menggambarkan pengaruh suatu muatan terhadap muatan di sekitarnya. Dengan konsep ini kita nggak perlu selalu lihat langsung interaksi antara dua muatan, tapi cukup lihat aja gimana suatu medan di satu titik. Terus untuk kesimpulannya, medan listrik besaran vektor ya. Karena nunjukin tuh gimana muatan mempengaruhi ruang di sekitarnya. Terus ada arahnya juga. Arahnya itu ditentukan sama besar gaya muatan positif dan besarnya dipengaruhi oleh muatan sumber serta jaraknya. Ya oke, dengan pahamin ini, pahamin medan listrik, kita jadi gampang ngerti fenomena listrik yang lebih luas gitu ya. Oke, sekian untuk materi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.